sehat walafiat dan tetap bersemangat. Jangan lupa pesan Pak Koji, yang pertama sarapan, kedua beribadah, sholat dan berdoa, dan yang ketiga membantu orang tua. Ketemu lagi dengan Pak Koji dalam pembelajaran keempat, masih dalam tema 1 selamat mengatur hidup, subtema 2 hewan sahabatku. Ada 3 muatan pelajaran loh kali ini, yaitu yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah PKN, yang ketiga adalah SPDP. Namun sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu yuk. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa saja muatan pelajaran pada pembelajaran keempat kali ini? Ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua PKN, yang ketiga SPDP. Yuk kita simak indikatornya. Yang pertama PKN, mampu menemukan sikap-sikap yang sesuai dengan pemahaman Pancasila sila kelima. Kemudian yang kedua bahasa Indonesia, yaitu mampu membedakan antara rangkuman, ringkasan, dan ikhtisar. Dan yang keempat yaitu SPDP, menyiapkan alat dan bahan untuk membuat patung yang bertemakan dewa. Oke, kita lanjut saja ke muatan yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Banyak informasi yang bisa didapat dari membaca. Setiap kali kalian membaca, kalian harus memahami isi bacaan tersebut. Kalian sudah mempelajari banyak cara untuk memahami isi bacaan dan mendapatkan informasi yang diperlukan dari bacaan. Kalian juga sekarang sudah mampu menemukan ide pokok dari sebuah paragraf dan karangan. Kalian juga sudah terampil dalam membuat kesimpulan dari sebuah bacaan. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang apa itu ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar. Berikut penjelasannya. Ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar. Ringkasan adalah sebuah tulisan yang menyajikan peristiwa atau kejadian secara singkat dengan cara memangkas gagasan. Adapun urutan dan rumusannya tetap sama dengan tulisan aslinya. Rangkuman. Rangkuman adalah hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokok tulisan yang terpencar dan disajikan dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Tujuan dari rangkuman adalah untuk menguraikan secara singkat. Yang harus diperhatikan adalah perbandingan antara yang dirangkum dengan hasil rangkumannya harus proporsional atau tidak berlebihan. Ikhtisar. Ikhtisar adalah kebalikan dari ringkasan. Ikhtisar tidak memerlukan susunan atau sistematika yang sesuai dengan karangan aslinya dan tidak perlu secara proporsional. Ikhtisar tidak memerlukan sajian isi dari semua hasil karangan. Tujuannya adalah untuk mengambil inti bacaan saja. Ada 4 kemampuan yang harus kalian miliki dalam membuat ringkasan. Pertama, kalian harus mampu membaca dengan baik bacaan yang akan diringkas. Kedua, kalian harus mampu memahami isi secara utuh terhadap bacaan yang akan diringkas. Ketiga, kalian harus mampu menemukan ide-ide pokok ataupun kalimat topik dalam bacaan yang akan diringkas. Dan keempat, kalian harus mampu menyusun kembali ide-ide ataupun kalimat topik yang telah ditemukan menjadi sebuah tulisan utuh. Ada 2 bentuk ringkasan, yaitu bentuk uraian atau paragraf dan bentuk bagan atau skema. Urutan kegiatan dalam membuat ringkasan adalah: bacalah dulu naskah asli berulang-ulang agar dapat sudut pandang penulisnya. Kemudian catatlah gagasan utama atau gagasan yang penting dan menyusun kembali gagasan penting tersebut dengan kalimat baru yang berbentuk kalimat tunggal.
Dari penjelasan tadi, sekarang kalian sudah bisa membedakan antara ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar. Cobalah kalian isi tabel berikut, tuliskan perbedaan tujuan dari masing-masing ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar pada tabel berikut ini. Setelah kalian memahami tentang ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar, mari kita berlatih bersama membuat ringkasan dari suatu bacaan terkait penerapan nilai sila kelima Pancasila berikut ini. Pastikan kalian telah memahami isi bacaan berikut. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai memahami isi bacaan teks tadi? Nah, sekarang saatnya kalian coba membuat ringkasan. Ingat, definisi atau apa yang dimaksud ringkasan yang tadi. Ringkasan adalah dengan cara memangkas gagasan agar lebih mudah dipahami. Bisa kalian cari ide-ide pokok dari poin teks tersebut. Ingat, jangan sampai kalian mengubah urutan gagasannya. Ringkasan harus tetap urutan gagasannya seperti semula. Hanya saja ide atau gagasannya dipangkas sedikit agar lebih ringkas. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila bermakna, tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Perhatikanlah lambang sila Pancasila kelima berikut ini, yaitu padi dan kapas. Maksud dari padi dan kapas adalah melambangkan kebutuhan pokok dasar bagi setiap manusia, yaitu pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Berikut pengamalan Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contoh penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. 1. Bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai dengan kemampuan. 2. Pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. 3. Rajin melatih diri dengan kecakapan hidup. 4. Menjadi orang tua asuh atau teman asuh bagi orang lain yang kekurangan dalam ekonomi. 5. Mau berbagi rasa dan keuntungan dengan keluarga yang lain yang membutuhkan pertolongan. 6. Mengembangkan silaturahmi, kekeluargaan, kegotong royongan dalam mengembangkan usaha keluarga. Adapun contoh perilaku yang sesuai sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah adalah: 1. Gemar menabung dan menghemat uang jajan. 2. Tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. 3. Pengadaan peralatan belajar secara sederhana atau wajar. 4. Bekerja keras dalam meraih prestasi. 5. Rajin sekolah dan mengikuti pelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh.
6. Setia kawan dalam menolong korban bencana alam dan fakir miskin. 7. Menjalin kebersamaan dalam tugas-tugas sekolah. Dan terakhir, contoh perilaku sesuai sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. 1. Menggalang kegiatan sosial. 2. Menggalakkan program jaring pengaman sosial dengan tepat sasaran. 3. Menggalakkan program padat karya dan memanfaatkan lahan tidur. 4. Menggiatkan gerakan nasional orang tua asuh. 5. Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat penganggur. 6. Meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. 7. Menggiatkan koperasi dan usaha ekonomi lemah. Dan 8. Meningkatkan semangat kerja keras dalam kesederhanaan. Masih banyak lagi contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan nilai sila kelima Pancasila. Gunakanlah contoh penerapan sila kelima Pancasila di atas untuk merenungkan perilaku mana yang belum diterapkan serta rencana menerapkannya. Ayo tuliskan hasil refleksimu pada tabel berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, khususnya muatan SBDP, kalian mendapat tugas untuk menyiapkan alat dan bahan dalam membuat karya patung, bukan? Apakah kalian sudah melaksanakannya? Ya, tugas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah salah satu jiwa wirausaha yang harus dimiliki oleh setiap orang. Jiwa wirausaha sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila. Oke, sambil kalian menyiapkan alat dan bahan dalam membuat patung, kita ulas kembali bagaimana merancang dan menyiapkan dalam pembuatan patung. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Merancang pembuatan patung. Sebelum membuat patung, sebaiknya kita membuat rancangannya dulu. Tujuan membuat rancangan adalah agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan. Ada beberapa tahap dalam membuat rancangan patung, yaitu sebagai berikut. Pertama, buatlah sketsa. Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Sketsa biasanya berupa goresan sederhana menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang diinginkan. Dalam menggambar sketsa, tidak boleh terlalu banyak menggunakan penghapus. Buatlah beberapa alternatif gambar sketsamu. 2. Memilih alat dan bahan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahan-bahan untuk membuat patung. Ada bahan lunak dan ada bahan yang keras. Bahan lunak seperti tanah liat, lilin, plastisin, gipsum, dan semen. Sedangkan bahan keras contohnya kayu, batu, dan marmer. Carilah bahan yang mudah kalian peroleh di sekitar kalian. 3. Memilih teknik pembuatan. Setelah memilih bahan yang akan dipakai untuk membuat patung, tentukan pula teknik pembuatan yang akan digunakan. Teknik pembuatan menyesuaikan dengan bahan yang digunakan. Pengolahan bahan lunak dapat menggunakan teknik membutsir atau mencetak. Sedangkan pengolahan bahan keras dapat menggunakan teknik memahat atau konstruksi. Berikut ini adalah teknik-teknik membuat patung berdasarkan bahan dan alat yang dipakai untuk membuatnya. Mari simak gambar berikut. 1.
Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alat yang dibutuhkan yaitu butsir atau pisau sudip. Sedangkan bahan yang dibuat adalah tanah liat dan plastisin. 2. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alat yang dipakai adalah pahat dan palu. Bahan yang digunakan adalah kayu atau batu. 3. Teknik mencetak. Teknik mencetak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu teknik cetak tuang dan teknik cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Alat yang dibutuhkan yaitu cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Bahan yang dipakai adalah semen, gips, fiberglass, atau emas cair. 4. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alat yang dibutuhkan rangka bangunan atau meja putar. Bahan yang dipakai yaitu tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Pada hari ini, kalian telah mempelajari hal-hal berikut. Pertama, ringkasan adalah sebuah tulisan yang menyajikan peristiwa atau kejadian secara singkat dengan cara memangkas gagasan. Adapun urutan dan rumusannya tetap sama dengan tulisan aslinya. 2. Kemampuan yang harus dimiliki dalam membuat ringkasan yaitu sebagai berikut. A. Mampu membaca dengan baik bacaan yang akan diringkas. B. Mampu memahami isi secara utuh terhadap bacaan yang akan diringkas. C. Mampu menemukan ide-ide pokok ataupun kalimat topik dalam bacaan yang akan diringkas. Dan D. Mampu menyusun kembali ide-ide ataupun kalimat topik yang telah ditemukan menjadi sebuah tulisan utuh. 3. Ada 2 bentuk ringkasan, yaitu bentuk uraian dan paragraf, dan bentuk bagan atau skema. 4. Rangkuman adalah hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokok tulisan yang terpencar dan disajikan dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Tujuannya adalah untuk menguraikan secara singkat. 5. Ikhtisar adalah kebalikan dari ringkasan. Ikhtisar tidak memerlukan susunan atau sistematika yang sesuai dengan karangan aslinya dan tidak perlu secara proporsional. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran keempat kali ini. Ada tugas untuk kalian di buku Mahir. Apa saja aktivitasnya? Yuk kita lihat di layar berikut ini. Mari kita tutup pembelajaran keempat kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!